Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yunita Puspitasari, NIM 2017-017-011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Finansial Distress Ukuran Perusahaan dan Risiko Litigasi Terhadap Konservatisme Akuntansi pada Studi Empiris pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2015 hingga 2019. Berikut latar belakang penelitian pada fenomena dan kasus yang terjadi pada anak perusahaan PT Aisa di pertengahan bulan Juni 2017 mengalami masalah, yaitu PT Indo Beras Unggul dan PT Sukses Abadi Karya Inti yang bernaungan pada entitas PT Dunia Pangan dengan adanya pemalsuan dan yang pemalsuan memproduksi beras tanaman subsidi pemerintah yang menghasilkan beras medium tetapi dijual dengan harga premium. Jadi di sini harga saham Aisa mengalami penurunan yang sangat terus-menerus, dan sepanjang 2017 PT Aisa bisnisnya mulai terganggu sejak anak perusahaannya tersangkut pada kasus pidana dan mengakibatkan masalah yang terus-menerus. PT Aisa tidak mampu memenuhi kewajibannya, yaitu surat hutang sebesar 9 miliar rupiah. Harga saham milik Aisa turun 400 poin atau sebesar 29,4% ke level 1.205 per harga sahamnya pada akhir bulan Juni 2017. Dan perolehan laba bersih di PT Aisa mengalami penurunan, dapat mengakibatkan financial distress dan risiko litigasi. Dan dengan kejadian ini PT Aisa dituntut untuk menjaga kinerja perusahaannya dengan memilih metode akuntansi dan prinsip konservatisme yang tepat. Konservatisme yang baik dan tepat dapat mempertahankan eksistensi perusahaan di masa mendatang. Mengenai kerangka pikir penelitian, pada penelitian ini menduga bahwa variabel financial distress berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Yang kedua, ada variabel ukuran perusahaan. Di sini menduga bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Yang ketiga, ada risiko litigasi. Diduga bahwa risiko litigasi berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Pada penelitian ini menggunakan pengujian. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik. Di sini terdiri dari uji normalitas, uji multikoleritas, uji heterodisitas, dan autokorelasi. Dan yang ketiga ada analisis regresi linear berganda menggunakan determinan R2 dan uji F dan uji T. Pada hasil penelitian ini saya langsung mengambil pada uji T. Penelitian saya terlihat bahwa financial distress pada nilai signifikasinya lebih dari 0,05, jadi dapat dikatakan bahwa financial distress tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi pada tahun 2015 hingga 2019. Dan yang kedua ada variabel ukuran perusahaan. Di sini dapat dilihat dari nilai signifikasinya di bawah 0,05, jadi memiliki pengaruh, dan dilihat pada dari nilai T bahwa di situ memiliki nilai negatif, jadi dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi pada sektor industri barang dan konsumsi pada tahun 2015 hingga 2019. Dan variabel yang ketiga ada risiko litigasi. Di sini juga bahwa nilai signifikasinya di bawah 0,05, jadi memiliki pengaruh, dan nilai T-nya memiliki nilai negatif, jadi dapat dikatakan bahwa variabel risiko litigasi memiliki pengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan efek pada perusahaan industri barang dan konsumsi pada tahun 2015 hingga 2019. Selanjutnya ada pembahasan dari hasil penelitian. Yang pertama, financial distress tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Jadi
Financial Distress bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulastriyani pada tahun 2018. Dan yang selanjutnya ada ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ursula dan Advina pada tahun 2018. Dan selanjutnya ada risiko litigasi memiliki pengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, dan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mubazis tahun 2020. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, peneliti hanya memilih variabel financial distress, ukuran perusahaan, dan risiko litigasi terhadap konservatisme akuntansi. Yang kedua, peneliti hanya meneliti sektor industri, barang, dan konsumsi. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya ada saran penelitian selanjutnya. Yang pertama, peneliti selanjutnya dapat memilih variabel lain yang seperti faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi seperti leverage, kepemilikan manajerial, terus risiko perusahaan, komite audit, pajak, dan intensitas. Yang selanjutnya, peneliti selanjutnya dapat memilih seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, peneliti selanjutnya dapat menambah jangka tahun penelitian dan memperbarui tahun penelitian. Yang keempat, untuk calon investor dan investor dapat lebih berhati-hati dalam menanamkan investasinya, harus lebih mencari informasi yang lebih detail mengenai perusahaan tersebut. Yang terakhir, investor harus mengetahui apa itu konservatisme akuntansi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.